di mana di chat room ada yang bisa kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, kira-kira jawabannya seperti apa ya? Karena biar kamu paham. Kalau what will you do next week, berarti jawabannya ada yang bisa? Ada yang bisa nggak, Nak? Coba biar temannya juga bisa lihat di chat roomnya. Berarti jawabannya yang mana sih yang verb satunya itu? Sok yang punya planning minggu depan mau ngapain, tolong diungkapkan segera di chat room. Miss tahu kamu mau ngapain sih? Oh, Miss, I will visit my girlfriend. I will visit my grandmother. I will help. I will help the flooding area. Misalkan, Miss, aku berniat akan membantu orang-orang yang kebanjiran. Apakah itu niat? Yes, tapi keburu surut kali kan minggu depan ya kamu nih. Tapi kan setidaknya kamu punya niat ya. Nah, nggak ada di chat roomnya nggak ada yang jawab nih. Ketika ada pertanyaan what will you do next week, berarti di room satu banyak. Oh, ada di room satu banyak. Enggak kebuka di room Miss, berarti yang bermasalah adalah bukan pada Anda tapi pada laptop Miss ya. Oke. Nah, jawabannya misalkan I will be a volunteer. Volunteer apa? Relawan ya? Gitu bukannya tulisannya? Salah nggak ya? Ya, itu artinya volunteer ya, anggap relawan. Berarti yang Miss tekankan adalah setelah will, maka harus ada kata kerja bentuk pertama. Be itu menggantikan posisi sebagai kata kerja bentuk pertama. Begitu ya. Atau misalkan tadi Miss bilang, I will visit my grandmother. Oke, maka visit ini adalah will, would like to, are going to, sama plan, itu juga sama harus menggunakan responnya menggunakan sama dengan yang ditanyakan. Dan harus kembali ke bentuk pertama. Ya, ini responnya. Oke. What would you like to do next week? Pada dasarnya sama pertanyaannya. Oke. Jadi kita langsung lihat penjelasannya. Yang pertama, will. Ada kata will ya. Will itu sama-sama Will itu sama-sama menanyakan pertanyaan. Nah, ini untuk pertanyaan seperti apa? Spontaneous plan. Kalau kamu tiba-tiba itu dadakan punya rencana, maka gunakan seperti sudah Miss bilang kemarin. Ya, ini sama yang Miss jelaskan. Yang dadakan-dadakan itu berarti menggunakan kata will. Misalkan hari ini kamu mau mengunjungi Martapura untuk membantu orang-orang yang kebanjiran. Berarti kalau misalkan niatnya, rencananya, datangnya, dadakan, terbersit dalam hati kamu detik ini juga, kamu harus menggunakan kata will. Ya, harus menggunakan kata will. Tidak boleh menggunakan kata be going to atau would like to. Jadi niat atau rencana, cita-cita, ya rencana lah yang paling utama, rencana karena kita hari ini intention itu adalah niat. Diingat, intention itu adalah niat. Maka ketika niatnya adalah spontan, dadakan, pakailah kata kerja will. Di sini ada Rangga, don't you know Rara cancel your plan? Atau misalkan Miss rubah deh ya. Do you know Martapura is flooding today?
Nah, kan berarti dadakan hari ini ya, bahwa Miss baru tahu kabarnya bahwa Martapura kena banjir hari ini. Maka, will you go there? Berarti Miss tanyakannya adalah menggunakan kata will. Apakah kamu mau ke sana? No, I will not. Aku nggak mau ke sana karena hujannya debit air tinggi misalkan. Nah, berarti di situ pakai kata will karena spontaneous. Do you understand? Oke, kalau yang nggak paham bisa langsung unmute mikrofonnya, lalu tanyakan sama Miss Nak ya. Miss lanjut dulu menjelaskannya. Yang kedua ada be going to. Be going to itu untuk apa? Be going to itu adalah prior plan, sudah direncanakan. Kayak tadi kata Miss, kalau misalkan next week kamu punya rencana minggu depan mau kemana, kamu jangan menggunakan kata will, Nak ya. Kalau misalkan tadi Miss mengungkapkan dengan kata will minggu depan, berarti kalau emang benar-benar sudah direncanakan, itu harus menggunakan be going to. Atau misalkan kamu punya rencana tahun depan akan pindah sekolah, atau tahun depan aku belajarnya mau di New York atau di Amsterdam, di Belanda. Itu kalau udah punya rencana-rencana jauh-jauh hari itu berarti kan rencananya matang. Ya, niatnya sudah matang banget. Atau misalkan contoh Ega kalau sudah lulus dari SMK Telkom mau melanjutkan sekolahnya di Harvard misalkan. Keren, udah niat, udah punya rencana. Berarti rencana itu diungkapkan dalam berupa bahasa Inggris, mengungkapkannya menggunakan be going to. I'm going to continue my study to Harvard. Berarti seperti itu kata-katanya, ya. Jangan menggunakan will. Kecuali will itu kamu tiba-tiba terbersit pengen melanjutkan sekolah kamu kemana gitu kan, tiba-tiba hari itu juga, jadi konteksnya berbeda, begitu ya. Tiba-tiba kamu pengen makan bakso dingin-dingin kayak gini, atau tiba-tiba kamu pengen makan seblak jamur Teteh Sri, itu mah ya promosi dalam kesempitan ya. Nah, itu kan ada niat, ada rencana, tiba-tiba, maka itu pembedanya. Kalau tiba-tiba, maka gunakan kata will. Ya, tiba-tiba pengen makan jajanan Teteh Sri, nah berarti itu menggunakan will. Tapi aku minggu depan baru punya uang nih, pengen mengunjungi kedainya Misri. Nah, berarti kalau minggu depan, bulan depan, berarti kamu gunakannya jangan will lagi, tapi gunakan be going to. I'm going to visit my teacher's cafe misalkan gitu ya. Berarti di situ gunakan kata be going to. Pinter banget mungkin ya di hati kalian itu si Misteri eta promosi di tengah-tengah pandemi banjir pas ngejelasinnya yang kayak gitu ya, apalagi yang belum sarapan. Tapi itu sebagai ini aja, intermezzo saja biar kaliannya nggak terngantuk-ngantuk. Oke, lanjut. Jadi sudah ada kata will, sudah ada kata be going to. Lanjut ke yang kata ketiga, ada would like to. Would like to ini lebih ke desires. Desires itu apa sih? Keinginan atau impian. Kamu punya cita-cita, keinginan. Aku pengen makan, Miss, aku pengen makan Japanese food. Nah, berarti kamu ingin kan ya? Atau misalkan Miss, aku ingin suatu hari aku ingin ke Jepang lihat sakura lagi mekar. Nah, berarti itu desires, keinginan. Maka kalimat yang tepat ingin mengungkapkan niat, ya, berarti gunakanlah kata would like to. I would like to go to Japan to see the sakura flower. Berarti di situ artinya adalah aku ingin pergi ke Jepang untuk melihat bunga sakura. Berarti di situ keinginan, impian. Akankah tercapai? Namanya juga keinginan, niat, rencana. Mungkin nggak tercapai, mungkinkah enggak ya? Yaitu let's see nanti ya. Mungkin saja tercapai, mungkin saja enggak gitu. Nah, jadi dari intention ini yang ada di buku paket juga, yang ada di buku paket kelas 1 ini hanya
3 materi, yaitu will, be going to, sama would like to. Bisa dipahami nak untuk pelajaran kita? Ada kata will, itu spontan. Miss ulang berulang-ulang, biar aja kamu, Miss Rini mengulang-ulang terus. Apa sih Miss bertujuan apa sih mengulang-ulang terus? Mengulang itu tujuannya untuk mengingatkan. Kalau kalian misalkan lupa terus ya, karena kamu itu Miss tahu karakternya tidak cukup 1 kali, berulang-ulang pun kadang-kadang masih tetap aja Miss ini nih apa, Miss ini nih apa, tetap aja. Apalagi nggak diulang pun seperti itu. Jadi tujuannya tuh Miss dengan kerendahan hati Miss, dengan yang sangat baik mengulang-ulang ini mengingatkan kalian untuk mengingat pelajaran Miss. Ya, kalau sudah ingat tuh kan kadang-kadang timbullah rasa ingin kangen Miss terus, akhirnya sayanglah sama Miss, akhirnya ilmunya lah manfaat buat kalian dipakai sehari-hari ya. Itu sih tujuannya. Jadi materi hari ini adalah tentang intention. Apa aja yang ada di dalam intention itu? Intention itu adalah mengungkapkan niat, rasa ingin mengerjakan sesuatu atau planning. Kata-kata yang pertama yang bisa kalian gunakan adalah kata will. Will itu digunakan untuk kata-kata atau kalimat atau rencana yang akan kalian kerjakan secara spontan atau secara dadakan. And then yang kedua ada be going to. Be going to ini kata atau kalimat yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ini matang, sudah direncanakan. Kamu akan magang di semester di kelas 2. Nah, itu sudah be going to, harus memakainya karena rencana. Yang selanjutnya ada yang terakhir ada would like to. Would like to adalah keinginan, desires, ya, desires. I would like to go to Bandung. Desires, keinginan, impian. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan nak atau udah paham? Jangan kalian tinggal Miss bobok cantik dalam suasana dingin seperti ini. Missnya kuar-kuar, kecapean, kaliannya meninggalkan Miss. Didengerin penjelasannya. Oke, another expression. Miss, apakah hanya itu aja yang bisa digunakan untuk menyatakan keinginan atau rencana? Enggak ya. Bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lain, tapi lebih ditekankan di yang 3 tadi dulu aja. Nah, ini contoh-contoh yang kalian bisa gunakan untuk menyatakan expression planning atau rencana. Boleh kamu menggunakan I'm determined to, ya. Nah, di sini ada kata atau kalimat I'm determined to lose more weight by going on a diet. Saya bertekad untuk menurunkan berat badan. Oke, itu Miss ya. Tapi di sini tekadnya berarti keinginan ya. Hampir sama dengan ini rencana keinginan untuk menghilangkan berat badan atau overweight orangnya yang mengungkapkan ini niat ya, niat rencana, boleh menggunakan kata-kata determined to. Boleh juga menggunakan I'm planning to atau I'm planning on. I'm planning to have another cat or dog as a pet. Saya berencana untuk memelihara kucing atau seekor anjing. Berarti ini rencana, yes, rencana. Setiap kadang-kadang hampir semua kita ngomong itu kadang-kadang banyak rencananya ya, banyak keinginannya. Aku ingin makan di Wong Solo. Aku ingin makan bersama kekasih hati. Aku ingin makan bersama orang tua. Itu rencana, keinginan, ya. Dan kamu bisa membedakan mana punya indra keberapa atau punya firasat apa. Saya rasa saya akan, jangan saya rasa saya akan mati ya, jangan dong. Saya rasa saya akan mendapatkan sesuatu yang bagus di depan nanti ya. Atau saya I reckon I will got my good future. Saya rasa saya akan dapatkan masa depan yang cerah misalkan.
Atau I reckon I will just move out from my parents' house and live a place. Saya rasa saya akan pindah saja dari rumah orang tua saya dan tinggal di apartemen. Oh, keren. Orang kaya. Itu mah cita-cita saja ya. Cita-cita, rencana, keinginan. Oke, lanjut. Contoh di sini. Lihat, ada yang menggunakan going to, ada yang menggunakan would like to, ada yang menggunakan will. Coba kita lihat. Riri. Ini Miss ambil contohnya dari buku paket. Ya, kalau yang punya buku paket yang e-book atau yang buku paket yang hardbook ya, itu boleh dilihat, itu ada di buku paket yang kelas 10. Riri, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Berarti ini adalah rencana. Going to. Ya, be going to. Miss, kok nggak ada be-nya? Kok langsung are? Yes. Nah, Miss perlu jelaskan. Be itu adalah to be. Jadi, to be-nya disesuaikan dengan subjeknya. Ya, bisa dipahami ya? Karena di sini subjeknya ada we, maka to be-nya memakai be-nya memakai are. Kalau di sini subjeknya I, ya berarti be-nya, be going to-nya berarti be-nya berubah menjadi am. I'm going to. Begitu, nak ya. Karena di sini we subjeknya perlu diperhatikan secara teliti. Karena di sini we, maka be-nya adalah are. Maka di sini adalah we are going to practice. Di sini lihat ada verb satu ya, practice ya. Baking cookies. Are you going to bake chocolate chips cookies like the other days? Well, yes, that is my favorite, but we are going to try to make ginger cookies too. Berarti ini masih udah direncanakan. Nah, sekarang, would you like to join me to learn baking cookies? Nah, berarti ini menawarkan keinginan. Apakah kamu ingin? Ya, desires. Beda ya, berarti ini keinginan, bukan direncanakan matang, tapi menanyakan apakah kamu ingin berhasrat atau berkeinginan untuk ikut kelas cooking. Nah, berarti di sini memakainya kata-katanya would like ya, karena menyatakan keinginan. Bisa ya dibedakan ya antara rencana, keinginan. Nah, di sini that's good idea. Or will you go fishing? Kalau sudah memakai will berarti ini spontan, dadakan. Nanyainnya, apakah kamu mau ikut fishing with me and my dad? Not fishing I guess, but I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Nah, berarti di sini sudah bisa membedakan antara pemakaian be going to, would like to, sama will. Bisa dipahami nak ya? Biar data kuota kamu juga lumayan safe ya, lumayan kita ini kan. Nah, kemarin kan pertanyaannya yang ini enak ya, yang ini nih ya, yang Miss kursorkan. Karena keadaannya sekarang lagi seperti ini, maka yang ini Miss hilangkan. Oke, maka pertanyaannya adalah yang ini. Jadi exercise-nya kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti yang ini kita ini kan. Sebelum kita masuk ke sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Nak? Kalau ada, tolong diaktifkan mikrofonnya atau sudah ke exercise, ke latihan, ya, pengambilan nilai nanti. Jadi Miss minta kalian menulis materi yang sudah Miss jelaskan kemarin dan hari ini tentang intention, ya, materinya sama sih, ya. Tulis secara lengkap. Boleh dari penjelasan Miss, kamu boleh nambahin juga kalau misalkan kalian baca-baca dari buku paket atau dari YouTube atau dari internet, boleh kalian tambahkan di buku kalian biar lebih lengkap. Dan itu pasti Miss akan menambahkan nilai plus juga karena semakin kalian lengkap tulisannya berarti
ada dua GAVE berarti ya, yang satu untuk tulisan, yang satu untuk exercise-nya. Exercise-nya apa sih? Writing, ya, nanti kalian menulis, write a paragraph, nanti menulis paragraph about your planning today, tentang planning hari ini. Berarti use I would, gunakan yang menggunakan I would like to, bukan I would like to, berarti would like to, bukan I, ya. Karena peran utamanya adalah kalian, berarti ya benar. I would like to, terus gunakan I'm going to, sama will. Miss belum menambahkan ini karena Miss dadakan tadi. Sama yang ya. Pin your paragraph. Use the given question to guide you. Nah, gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai petunjuk kamu membuat paragraf tersebut. Ya, yang pertama, where would you like to go today? Would you like to go somewhere interesting or stay at home? Petunjuk untuk kalian membuat sebuah paragrafnya. Yang kedua, if you stay at home, what do you plan to do? Kalau kamu tinggal di rumah aja, apa yang akan kamu lakukan? Rencana apa yang akan kamu lakukan? Tulis di paragrafnya ya, secara jelas, secara rinci. Dan yang terakhir, what you do if you see the pouring view nowadays? Apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu melihat pemandangan banjir hari-hari ini, ya? Sekarang ini. Jadi please ini 3 question ini adalah sebagai petunjuk kamu aja untuk membuat sebuah paragraf tentang intention. Jadi hari ini kita belajar tentang intention, niat melakukan sesuatu, niat merencanakan sesuatu, ya. Jadi tugasnya ini. Nah, jadi ini ada waktu mungkin sisa, ini udah 11:30 ya. Jadi nanti sisa waktunya kita offline ya, silahkan dikerjakan tugasnya, nanti akan Miss bikin di GAVE, nanti tolong nanti ada deadline-nya juga ya, sampai jam 2-an lah ya, atau sampai jam 4 deh, karena ada yang Jumatan ya hari ini ya. Jadi jam 4 Miss deadline-nya, karena Miss harus bikin laporan juga hari ini. Dan jangan lupa juga nanti untuk perwakilan absennya tolong dikirim di grup ya. Ada yang mau ditanyakan nggak, Nak? Paham ya? Semuanya harus paham, wajib paham. Yang nggak paham kan Miss selalu memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi tugasnya ini, yang exercise ini tolong di foto atau di share nanti di grupnya, karena ini beda dengan tugas yang kemarin yang ada yang di PowerPoint-nya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sisa waktu yang kita punya kita gunakan untuk pembelajaran offline, mengerjakan tugas yang sudah Miss kasihkan sama kalian. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar yang giat, jangan asal-asalan meskipun kita online, karena Miss juga ngajar nggak asal-asalan. Jadi nilai pun biar nggak asal-asalan ya. Kalau misalkan ada pemberitahuan selanjutnya, nanti Miss akan umumkan kembali ke perwakilan kelasnya masing-masing. Thank you very much for your attention today. Don't forget to stay at home. Okay. Keep your healthy. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.